Dan sebetulnya menurut saya sangat-sangat mudah sekali ya bagi teman-teman yang memang hanya memiliki ternak 5 ekor indukan misalnya, karena mungkin baru mengawali. Itu tidak perlu menggunakan cara yang ribet ruwet. Bahkan tidak perlu dikereng seperti ini kalau hanya sekitar 5 ekor indukan di awal. Dan saya punya tips dan trik tersendiri untuk teman-teman yang memang hanya memiliki 5 ekor indukan untuk teman-teman ternak. Inilah tipsnya yang perlu teman-teman pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Lagi-lagi dan lagi saya beberapa hari yang lalu membaca salah satu komentar dari sahabat kita, yang mana komentar dari sahabat kita ini mempertanyakan tentang bagaimana cara kita memulai ternak ayam kampung rumahan yang diawali dengan 5 ekor indukan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas mengenai pembibitan ya teman-teman, karena yang kita ternak adalah indukan ya. Nah, jadi untuk teman-teman dan sahabat semua, tidak hanya khusus kepada yang beliau yang bertanya, tetapi lebih kepada secara umum ya, yang mana siapa tahu ada teman kita yang memang juga belum paham bagaimana sih cara kita mengawali beternak ayam kampung rumahan yang diawali dari 5 ekor indukan. Yang pertama sekali, karena kita bicara tentang pembibitan, maka yang harus kita cari adalah indukan-indukan yang berkualitas, supaya nanti mereka bisa memproduksi telur dalam jumlah banyak. Semakin banyak jumlah telur yang mereka produksi, maka akan membuka lebar kesempatan kita untuk mendapatkan keuntungan ya teman-teman. Meskipun pada dasarnya ketika mereka memproduksi telur itu bukan akhir dari segalanya, tetapi nanti finishnya adalah di penetasan. Tetapi setidaknya dengan mereka mampu untuk memproduksi banyak telur, maka telur yang ditetaskan juga tentunya akan lebih banyak dibandingkan ketika mereka bertelur dalam jumlah yang sedikit. Dan kenapa saya selalu menyarankan buat teman-teman pemula yang beternak pembibitan harus membeli bibit ataupun calon indukan yang usianya di atas 6-7 bulan. Karena di usia 6 sampai kepada usia 7 bulan itu sebetulnya sudah masuk dalam masa produksi, sehingga kita tidak perlu lagi menunggu waktu lama untuk membuat ayam-ayam ini bertelur teman-teman. Seperti yang saya lakukan dulu juga seperti itu sebelum populasi ayam saya itu banyak ya. Nah, jadi yang saya beli justru malah calon indukan yang usianya 6 sampai kepada 7 bulan. Sehingga kita tidak terlalu lama untuk menunggu, dan pada akhirnya indukan ayam ini segera bertelur dan kemudian menetaskan telur-telurnya sehingga bisa menghasilkan DOC seperti ini. Nah, kemudian teman-teman dan sahabat semua, setelah berhasil untuk menetaskan DOC seperti ini, supaya kita bisa lebih hemat lagi di dalam beternak, karena mengingat indukan yang kita ternak hanya 5 ekor dan sebetulnya masih bisa kita sambi ya. Ini anggaplah sebagai usaha sampingan ya, yang berawal dari 5 ekor. Jadi saran saya, ayam-ayam ini tidak usah teman-teman kereng ya, tetapi sebaiknya diliarkan saja, supaya nanti yang pertama mereka DOC kita lebih sehat, lebih leluasa bergerak, karena selalu menghirup udara segar dan selalu bisa mendapatkan cahaya dari matahari setiap harinya secara utuh ya teman-teman. Dan kemudian keuntungan yang berikutnya adalah dari faktor pakan ya teman-teman. Jadi kita dengan cara ini tentu saja akan sangat membantu sekali di dalam meminimalisir biaya pakan, karena kita cukup hanya 1 kali saja memberi makan pada mereka setelah mereka pulang ke kandang. Jadi untuk 1 harian dari jam 6 kita lepas, kemudian sampai jam 6 sore barulah mereka pulang, dan setelah itu barulah kita kasih makan mereka. Jadi boleh dikatakan 1 hari itu cukup sekali ngasih makan saja.
Karena dari pagi sampai sore mereka sudah mendapatkan makanan dari alam. Dan makanan dari alam yang bisa mereka dapatkan itu jenisnya banyak sekali. Bahkan bisa membuat mereka senantiasa sehat karena di situ ada unsur yang namanya cacing tanah, ya. Ketika ayam selalu mengkonsumsi cacing tanah, maka mereka pasti akan lebih sehat, ya, teman-teman. Dan tidak hanya itu, mereka pasti akan bisa lebih cepat besar, teman-teman. Nah, kemudian pakan apa yang kita akan berikan pada mereka ketika mereka nanti pulang ke kandang, yaitu di waktu sore hari, sekitar jam 6 ke atas, ya, teman-teman. Jadi karena mereka DOC ayam kita itu masih dalam masa-masa pertumbuhan, sebaiknya kita tetap memberikan pakan dari pabrikan, teman-teman. Silakan teman-teman cari pakan dari pabrikan karena jenisnya itu dan mereknya sangat banyak. Tetapi jika teman-teman mau mengikuti rekomendasi dari saya, silakan gunakan Bravo 311 sampai Bravo 511, ya, teman-teman, untuk pemberian pakan dari usia 1 hari sampai 1 bulan. Nah, kemudian untuk berikutnya, sampai usia berapa DOC ayam kita ini akan kita liarkan? Apakah tidak sebaiknya kita pisahkan dari indukannya supaya nanti indukannya bisa cepat kawin kembali sehingga bisa cepat memproduksi telur dan bisa menghasilkan DOC kembali. Nah, jadi itu tergantung versi masing-masing. Jadi kalau menurut saya kan beternak ini menggunakan 2 versi, teman-teman. Ada yang saya liarkan dan juga ada yang saya kereng. Seperti yang teman-teman lihat tadi di awal, bahwa banyak sekali ayam-ayam saya yang saya kereng. Nah, tetapi ayam-ayam saya yang saya kereng ini adalah ayam-ayam yang usianya sudah lebih dari 4 bulan, teman-teman. Supaya teman-teman lebih yakin, mari kita sejenak lihat kandang ayam saya. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman, bahwa kandang ayam saya ini yang untuk sistem kereng ini dihuni dari ayam usia 4 bulan ke atas, ya. Dan ada yang saya kereng, ya, ada juga yang saya semi umbaran, saya letakkan di tanah, teman-teman. Kenapa trik ini saya lakukan? Karena teman-teman dan sahabat semua, saya beternak di lahan yang tidak luas, ya, tidak luas, jadi sempit. Sehingga supaya nanti dengan lahan yang sempit ini tetapi bisa muat atau bisa menampung kapasitas banyak atau populasi banyak, sehingga saya menggunakan trik ini. Ada ayam-ayam yang saya masukkan ke kandang pembesaran seperti ini dan ada juga yang saya letakkan di tanah, ya, semi umbaran. Dan yang saya umbar ini, yang di tanah ini nanti saya akan liarkan juga, teman-teman. Nah, ini juga merupakan bagian daripada trik saya untuk menekan biaya pakan. Jadi yang saya letakkan di tanah atau semi umbaran ini, saya beri kesempatan mereka untuk cari makan sendiri di alam. Sama seperti yang pembibitan untuk DOC-nya, teman-teman. Setiap jam 6 pagi saya keluarkan dan setiap jam 6 sore pasti mereka akan pulang masing-masing ke kandang, ya. Nah, setelah mereka pulang barulah saya itu kasih makan mereka. Dan pakan yang saya gunakan untuk ayam-ayam saya yang saya liarkan ini tidak macam-macam, ya. Cukup kita memberikannya jagung yang kita racik dengan pelet, ya, teman-teman. Nah, hanya itu, karena kebutuhan pakan yang diperlukan oleh ayam-ayam kita ini sudah bisa mereka dapatkan ketika mereka di luar atau di alam bebas sana, ya, pada saat siang hari mereka nyari sendiri. Sehingga meskipun kita tidak kasih makan di sore hari, itu sebetulnya sudah aman, ya, posisinya tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi karena trik saya untuk mempercepat pertumbuhan ayam-ayam saya ini, ya, sehingga saya harus kasih makan mereka pada saat mereka pulang, ya. Cukup sekali sehari, teman-teman, dengan jenis pakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jagung yang kita campur dengan pelet, ya, dan porsinya itu tidak perlu banyak-banyak. Karena sebetulnya mereka juga sudah kenyang, ya, mendapatkan pakan-pakan gratis dari alam yang bisa mereka makan dan bisa mereka pilih sendiri di alam. Sehingga pemberian pakan ini sebetulnya adalah untuk pelengkap supaya mereka cepat besar. Dan ini merupakan salah satu trik saya, teman-teman.
Nah, tetapi yang perlu teman-teman ingat dan perhatikan bahwa pemberian pakan 1 kali sehari, yaitu di waktu sore hari, itu hanya berlaku untuk ayam-ayam yang saya liarkan. Jadi kalau yang untuk dikereng teman-teman, itu tetap saja kita harus memberikannya secara utuh, yaitu yang biasanya 1 hari 3 kali, kita akan berikan 3 kali. Kalau teman-teman biasa menggunakan 1 hari 2 kali, maka teman-teman silakan gunakan 1 hari 2 kali. Nah, intinya teman-teman dan sobat semua, mau dikereng mau kita liarkan, kita tetap saja harus memberikan pakan adalah pakan-pakan yang nutrisinya cukup. Jangan sampai nanti kita memberikan jenis pakan yang nutrisinya rendah. Kalau nutrisinya rendah, maka mereka pasti akan lambat sekali untuk besar teman-teman. Baiklah teman-teman dan sobat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Mudah-mudahan saya berharap penuh video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi, video yang bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terang dan salam sukses untuk kita semua.